Halo semuanya, jadi kali ini gue pengen bahas tentang Wuling REV gue lagi guys. Update lagi yang sudah mau 1 tahun. Sebentar lagi kita udah mau perpanjang pajak ya guys ya. Tinggal 1 bulan lagi, di bulan 12. Nah, kilometer yang saat ini sekarang sudah mencapai 12.300 ya guys ya. Nah, sekarang gue mau menuju ke daerah Bogor. Jadi ke Bogor ini kurang lebih perjalanan 1 kali ini kurang lebih habis di 50 km guys. Jadi estimasi PP itu habis 100 km. Jadi kalau misalnya gue di Jakarta Timur masih oke ya guys ya. Nah, jadi kali ini gue mau bahas tentang Wuling REV yang light, yang 300 km dan yang 200 km range-nya guys. Tapi yang light, karena waktu itu ada yang nanya sama gue nih guys, lebih mending beli yang 300 km apa yang 200 km ya? Terus gue jawab, kalau misalnya tergantung tujuan ya. Jadi misalnya tujuan kalian itu beli Wuling REV itu apa dulu nih? Kalau gue kan tujuan utamanya itu kan sebenarnya buat antar anak sekolah nih guys, sama dipakai buat jalan-jalan. Nah, sedangkan gue tuh tinggalnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu tujuannya masih oke ya. Jadi kita mau ke arah Bogor masih oke, jarak tempuhnya. Mau ke arah Bekasi juga masih oke. Pokoknya gua tuh letaknya masih ada di tengah-tengah gitu loh guys. Mau ke arah bandara, Peak itu juga masih oke. Tujuannya nggak nyampe habis sampai 200 km. Jadi tergantung kalian nih sebenarnya nih, rumahnya ada di mana. Misalnya posisi rumah kalian ada di Jakarta Barat misalnya ya. Jakarta Barat itu misalnya dari Rawabuaya misalnya, contohnya seperti itu. Nah, itu kalau mau ke arah Bogor itu kan jaraknya lumayan cukup jauh ya, lumayan gitu loh. Nah, itu gua nggak tahu jarak tempuhnya kira-kira cukup nggak gitu loh. Hampir 200 km untuk PP gitu guys. Nah, seperti itu. Kalau gua pribadi, gua merasa bener-bener cukup banget ambil yang 200 km. Karena kenapa? Karena jarak tempuh gue ini untuk daerah Jabodetabek itu masih kejangkau semua guys. Mau ke arah Bogor pun masih kejangkau. Jadi mau ke arah bandara pun juga masih kejangkau gitu loh dengan yang 200 km ini. Gak nyampe habis, malahan masih sisa. Seperti itu. Jadi kalau menurut gue pribadi, ini gue juga baru pertama kali nih sebenarnya ke arah Bogor nih. Nah, ini gue nyoba isi cas sampai full nih guys. Dari rumah gue Buaran atau nggak Durensawit. Nah, sekarang ini udah lewatin Cibubur ya harusnya ya. Udah lewatin Cibubur nih. Sekarang udah masuk berapa tuh? Masih sisa 81% kan. Masih ada 162 km lagi guys. Jadi masih jauh banget nih range-nya nih guys. Untuk masalah PP kayaknya masih dapat banget, masih oke banget gitu loh. Nah, jadi menurut gua pribadi, kalau gua ambil 200 km karena udah gua hitung-hitung juga ya. Meskipun gua belum waktu itu zaman dulu itu belum ada yang 300 km yang light, tapi kok yang long range itu kan udah ada tuh yang semuanya LED. Tapi kan itu harga agak mahal kan. Nah, kalau untuk yang light kan sebenarnya harganya juga masih lumayan terjangkau, masih di bawah 200 juta. Jadi kalau misalnya andai kata keluar yang light sekalipun yang 300 km, gua tetap ambil yang 200 km. Karena emang menurut gue itu udah lumayan kejangkau juga untuk gue pakaian sehari-hari. Kalau misalnya untuk dipakai sampai ke Bandung, sampai ke Puncak, nah itu gue nggak berani pakai REV karena kurang kejangkau. Karena masih lumayan jauh ya jaraknya guys ya. Meskipun emang kalau ke Puncak ini masih bisa sebenarnya. Karena gue udah pernah trek, tapi nggak bisa jauh-jauh banget. Maksimal itu sampai Cipanas masih bisa PP sebenarnya. Tapi gue nggak berani nyoba banget karena kan takutnya daerah situ macet ya. Udah macet, nanjak, udah gitu takutnya itu si dinamonya kasihan ya guys ya. Gue kasihan sama dinamonya karena REV ini gue agak sayang juga gitu loh kalau misalnya mereka kenapa-napa gitu. Kalau nanjaknya terlalu curam plus macet-macetan ya, jadi agak kasihan gitu kayaknya kelihatannya mobilnya guys. Karena ini mobil emang dirancang untuk dalam kota gitu loh guys. Gak bisa buat keluar kota jauh-jauh banget gitu. Tapi meskipun ada yang nyoba, gue lihat sampai dibawa ke daerah mana ya. Pernah ada gue nonton YouTube orang, dia tinggal emang di daerah Jawa gitu lah, gue lupa pokoknya deh.
di Magelang atau mana, gue nggak tahu, gue lupa ingat. Pokoknya dia bawa sampai ke Tawamangu kalau nggak salah ya, sampai malah sampai overheat lagi, sampai mati dia karena nanjak terus gitu loh guys. Seperti itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah kalau untuk gue pribadi, makanya gue juga nggak berani nyoba-nyoba banget. Jadi gue ke keluar kota ya bener-bener pakainya yang mobil bensin aja gitu loh guys, yang udah pasti-pastilah. Meskipun emang si Wuling REV ini bisa dibawa ke puncak, karena gue juga pernah nonton YouTube orang, dia bawa ke puncak bisa, emang bisa guys, emang kuat juga gitu, gak masalah. Jadi kalau untuk kalian yang tinggal di Jakarta Timur, kalau untuk tujuannya kemana aja, kalau untuk Jabodetabek masih kejangkau buat menurut gue pribadi ya. Jadi kalian bisa searching dulu tuh, misalnya kalau mau ngambil mobil Wuling REV ini, misalnya nih contoh nih, kalian dari rumah mau ke tujuan A ke tujuan B itu masih kejangkau nggak dengan kilometer 200 kilo. Kalau misalnya masih kejangkau, menurut gua ambil 200 kilo, ambil yang range 200 aja tuh masih lumayan cukup ya, karena lumayan tuh selisihnya nggak salah sama yang 300 km tuh nggak salah selisih 15 juta lah ya. Sepertinya sih seperti itu setahu gua. Jadi lumayan kan, selisih 15 juta itu bisa save buat kalian untuk buat modifikasi yang kayak semacam pasang pakai sensor gitu kan lumayan, atau nggak pasang sarung jok gitu loh guys. Ya seperti itulah, lumayan kan bisa nge-save segitu gitu loh guys. Oke deh, jadi pembahasan gue ini cukup dibahas di 300 km dan di 200 km ya. Jadi lebih worth it mana? Jadi menurut gue pribadi, kalau gue itu lebih tetap ambilnya 200 km. Jadi secara fitur itu kan lagian sama aja ya guys ya, cuma beda di baterainya doang. Jadi kalau menurut gue pribadi tetap gue ambil yang 200 km meskipun ada yang 300 km, karena menurut gue udah cukup banget nih guys gitu loh. Tapi kalau misalnya buat kalian yang suka warawiri lebih jauh lagi, atau buat buat sehari-hari tuh kerjanya emang jauh jaraknya dan malas ngecas gitu kan, sekali-sekali ngecas kan lama, capek gitu kan, ya lebih baik ambil 300 km aja, beda selisih 15 juta. Tapi kalau emang buat antara anak sekolah atau buat warawiri yang deket-deket doang, atau ke kantor yang deket-deket doang, itu cukup banget guys buat ambil yang 200 km. Lumayan nge-save 15 juta gitu lah guys. Jadi seperti itu aja pembahasanku tentang Wuling REV. Lebih baik yang 200 km apa 300 km, itu balik lagi ke kalian semua. Kira-kira rumah kalian tuh di mana gitu loh guys, dan tujuan belinya tuh buat apa. Jadi seperti itu. Oke deh, kalau misalnya sampai sini dulu guys ya. Kalau misalnya kalian suka video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye.